Laporan Pratikum, Daun, Volume, Ronald Sastro 2402-042, Dosen Pengampu Salmiati, MPD, PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan, latar belakang. Daun adalah salah satu organ bagian dari tubuh tumbuhan. Secara umum, pada tumbuhan harus mempunyai daun, batang, dan akar. Daun sendiri merupakan organ bagian tumbuhan yang sangat penting, karena daun adalah tempat pengambilan zat-zat makanan, terutama yang berupa zat gas CO2. Selain itu, sebagai pengelola zat-zat makanan, penguapan air, dan pemanfaatan pernafasan bagi tumbuhan itu sendiri. Dilihat dari segi fungsi, daun sangat penting bagi tumbuhan, karena jika tidak ada daun maka tumbuhan tersebut akan mati atau tidak akan tumbuh, karena pada daun inilah terjadi proses fotosintesis dan lain sebagainya. Daun merupakan organ yang amat beragam, baik dari segi morfologi maupun anatomi. Struktur jaringan pembuluh dalam tangkai dan tang daun utama biasanya mirip dengan dalam batang. Ciri paling penting pada daun adalah bahwa pertumbuhan apeks segera terhenti. Pada beberapa tumbuhan paku, meristem tersebut tetap aktif selama waktu yang cukup lama. Pada paku lain, seperti Ophioglossum dan Spermatipia, aktivitas meristem apeks daun segera terhenti, sementara bentuk dan ukuran daun ditentukan oleh pertumbuhan interkalar dan marginal, menurut Rosanti 2011. Istilah bagi seluruh daun pada tataman adalah phylum, namun dikenal juga istilah daun hijau, katafil, lipsophyt, kotiledon atau keping biji, profil, dan lain-lain. Daun hijau berfungsi khusus untuk fotosintesis dan batasnya berbentuk pipi mendatar sehingga mudah memperoleh sinar matahari dan gas CO2. Katafil adalah sisik pada tunas atau pada batang di bawah tanah dan berfungsi sebagai pelindung atau tempat menyimpan cadangan makanan. Daun pertama pada cabang lateral disebut propil. Pada monokotil hanya ada satu helai propil. Pada dikotil ada dua helai hypsophil berupa berbagai jenis brakte yang mengiringi bunga dan berfungsi sebagai pelindung. Kadang-kadang hypsophil bercerah berwarna dan berfungsi serupa dengan mahkota bunga. Kotiledon merupakan daun pertama pada tumbuhan menurut Rosanti 2011. Bila ditinjau dari jumlah helaian daunnya, daun dibedakan menjadi daun tunggal dan daun majemuk. Bila setiap satu tangkai daun didukung oleh satu helaian daun, maka daun tersebut dinamakan daun tunggal. Bila dalam satu daun didukung oleh lebih dari satu helaian daun, maka daun tersebut dinamakan sebagai daun majemuk, menurut Rosanti 2011. Tumbuhan yang tumbuh di dua macam habitat atau lingkungan yang berbeda sering menunjukkan struktur yang berbeda pula. Para ahli menganggap bahwa dalam evolusinya, struktur yang berbeda merupakan adaptasi terhadap lingkungan. Namun, tumbuhan yang dengan struktur berbeda-beda namun tampak menghuni habitat yang sama memiliki cara berbeda dalam menanggulangi kondisi yang mungkin tak menguntungkan dari lingkungan itu. Dalam habitat yang kekurangan air, ada tumbuhan yang membentuk sifat khusus untuk melindunginya terhadap hilangnya air. Yang lain membentuk alat di bawah tanah untuk memperoleh air, atau memiliki akar yang mampu tumbuh amat ke dalam tanah untuk menyimpan air, dan lain lagi mengatur daur hidupnya, sehingga hanya tumbuh pada kurun masa selama mie tersedia. Akibat cara yang berbeda-beda dalam menanggulangi kekurangan air tersebut, tumbuhan dapat mencapai taraf adaptasi yang sama dengan kombinasi sifat yang berbeda-beda, menurut Rosanti 2011. Dengan adanya pratikum ini, tentu banyak yang bisa kita ketahui mengenai daun atau folium. Di antaranya adalah mengetahui pengertian daun, fungsi-fungsi daun untuk pertumbuhan dalam proses fotosintesis, macam-macam daun, bagian-bagian daun, baik dari tangkai, petioles, helaian lamina, dan pelepah vagina. Pada jenis-jenis daun yang diamati juga dapat diketahui mana daun lengkap dan mana daun yang tidak lengkap, pertulangan dari jenis-jenis daun tersebut, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, praktikum ini dilaksanakan agar semua praktikum dapat mengetahui tentang daun atau folium yang menjadi bahan praktikuan. Tujuan praktikum. Tujuan melaksanakan praktikum diharapkan mahasiswa akan mampu: 1. Menjelaskan struktur morfologi dan anatomi daun secara umum. 2. Menjelaskan struktur daun lengkap dan tidak lengkap. 3. Menjelaskan sifat-sifat penting yang terdapat pada daun. 4.
4. Menjelaskan bentuk-bentuk daun. 5. Menjelaskan perbedaan daun tunggal dan daun majemuk. 6. Menjelaskan filotaksis daun. 7. Menjelaskan organ-organ yang merupakan hasil modifikasi dari daun. Alat dan bahan. Alat: pipet tetes. Pipet tetes digunakan untuk menetes air pada kaca preparat dan mengambil air dari gelas pengukur. Mikroskop. Mikroskop digunakan untuk melihat irisan tipis daun dengan skala mikroskopis. Silet. Silet digunakan untuk mengiris bagian daun setipis mungkin agar bisa dilihat di mikroskop. Gelas pengukur. Gelas pengukur digunakan sebagai wadah air. Penutup kaca preparat. Penutup kaca preparat digunakan untuk menutup irisan dan setelah diletakkan dan diteteskan air di kaca preparat. Kaca preparat. Kaca preparat digunakan untuk sebagai wadah untuk irisan daun di mikroskop. Bahan: daun nangka atau Artocarpus heterophyllus, daun akasia atau Acacia, daun kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis, daun putri malu atau Mimosa pudica, daun serai Cymbopogon citracus. Pertama-tama, iris daun dengan silet setipis mungkin, setelah itu diletakkan di kaca preparat. Setelah itu, irisan daun yang telah diletakkan di kaca preparat akan diletakkan di mikroskop dan dilihat serta didokumentasikan seperti apa bentuk daunnya dalam skala mikro. Hasil: daun bunga sepatu atau Hibiscus rosa sinensis. Daunnya berbentuk lonjong, hijau tua, dan bergerigi, berfungsi untuk fotosintesis dan pengobatan tradisional. Daun bayam atau Amaranthus spp. Daunnya hijau, berbentuk bulat telur, tipis, dan kaya nutrisi, sumber makanan, serta fotosintesis utama. Daun akasia atau Acacia spp. Daunnya kecil, memanjang, dan tahan kering, cocok di lingkungan keras, mengurangi pengopan. Daun nangka, Artocarpus heterophyllus. Daunnya tebal, elips, dan hijau tua, membantu fotosintesis dan pengobatan alami. Daun serai atau Cymbopogon citracus. Daunnya ramping, panjang, beraroma, digunakan dalam industri karena minyak atsirinya. Pembahasan: daun adalah organ penting tumbuhan yang berfungsi untuk fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Daunnya bervariasi dalam bentuk, warna, dan ukuran, sesuai dengan adaptasi terhadap lingkungannya. Struktur utama daun meliputi epidermis atau lapisan pelindung, mesofil atau tempat fotosintesis, serta xilem dan floem, pembuluh pengangkut. Melalui stomata, daun mengatur pertukaran gas dan menguapkan air. Adaptasi daun seperti bentuk kecil atau tebal membantu tumbuhan bertahan di lingkungan yang berbeda. Rangkuman: daun merupakan organ vital pada tumbuhan yang berfungsi dalam fotosintesis, respirasi, dan transpirasi, meliputi bentuk, warna, dan struktur yang beradaptasi sesuai lingkungan. Struktur daun meliputi epidermis, mesofil, serta jaringan pembuluh atau xilem dan floem. Fungsi daun mencakup penyerapan cahaya untuk fotosintesis, penguapan air melalui transpirasi, serta adaptasi morfologi untuk mempertahankan kelembapan. Variasi dalam bentuk dan ukuran daun mencerminkan cara tumbuhan beradaptasi terhadap lingkungannya, baik di daerah tropis, gurun, ataupun daerah beriklim sedang.